Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia, dan salam sehat buat kita semua. Ketemu lagi di Cerahin Project. Kali ini masih bersama saya Tovan Akbari, dan kali ini saya akan bahas topik yang insya Allah renyah banget kalau diomongin, yaitu tentang silo mentality. Nah, kenapa topik silo mentality ini penting kita bahas? Karena berbarengan dengan narasi tentang kolaborasi yang sekarang ini banyak orang lain gembar-gemborkan. Ketika kita bicara kolaborasi sebagai bentuk gotong royong, sinergi, saling bantu-membantu antara berbagai pihak, berbagai elemen, baik di ranah informal atau formal. Nah, ada satu mindset yang sebenarnya harus dihindari, sehingga nantinya proses kolaborasi, proses kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ketika kita sering dengar mungkin kalau di lembaga pemerintah, lembaga formal, lembaga yang memang sifatnya struktural, profesional, kita mengenal istilah silo mentality. Nah, apa sih silo mentality? Kalau teman-teman googling secara harafiah ya, secara pengertian dasarnya, itu seperti karung, bunker, tembok besar yang menjulang tinggi sehingga tidak ada orang yang bisa melihat, masuk gitu ya, dan kita tuh eksklusif gitu, tidak boleh ada yang melihat di dalam. Jadi seperti kalau bicara di ranah knowledge, di ranah silo mentality, knowledge adalah ketika kita enggan berbagi informasi, kita enggan berbagi kepada teman-teman di sekitar, kepada publik tentang apa yang dilakukan oleh kita sendiri, oleh perusahaan kita, oleh bisnis kita, oleh lembaga tempat kita bekerja gitu. Nah, ini biasanya mental-mental ini dibawa oleh individu yang memang sifatnya individualistik. Mereka berpikir is very narrow ya, lurus banget, sehingga kadang-kadang aspek kecerdasan sosial atau kita bicara bahwa aspek social intelligence-nya masih perlu untuk diasah lagi. Nah, ini yang menjadi topik pembicaraan kita pada hari ini, pada malam ini, yaitu gimana caranya supaya silo mentality ini tidak ada dalam pergerakan pemuda. Ini menarik kalau kita bicara tadi ranahnya adalah perusahaan. Ketika bukan hanya perusahaan ya, lembaga pemerintahan, perusahaan, dan lembaga struktur lain berpikir bahwa mereka itu paling hebat, paling bisa, paling superpower, paling kuat, paling besar ya. Ketika merasa paling, disitulah sebenarnya kalau menurut saya eh, level dicukupkannya tuh sampai situ begitu. Jadi kalau teman-teman sekarang mau kolaborasi, mau kerjasama, tapi satu sisi masih punya mindset pola pikir, takut nanti orang lain niru, takut nanti orang lain itu tahu rahasia dapur kita, takut nanti orang lain. Kalau kita selalu diliputi dengan pikiran-pikiran takut, pikiran-pikiran yang memang tertutup, kita nggak akan pernah bisa berubah. Oleh karena itu kita akan berada dalam yang namanya silo itu tadi, dalam tembok yang sebenarnya kita bikin sendiri. Nah, dalam proses kolaborasi sekarang ketika kita menghadapi banyak masalah saat ini, terutama konteksnya kepemudaan ya, saya bicara bagaimana supaya silo mentality ini tidak terjadi juga di pergerakan anak muda sekarang. Seperti yang kita tahu, sekarang inisiatif-inisiatif pergerakan anak muda, baik komunitas, startup, organisasi non-profit, nirlaba, dan lain-lain begitu ya, itu sudah mulai bermunculan dan kita tentunya menyambut baik itu ya, sosok-sosok pemuda baik dari generasi milenial, centennials, alpha, dan lain-lain, mereka berlomba-lomba berkontribusi dengan identitas yang mereka miliki. Nah, satu hal yang kita perlu cermati dan kita hindari adalah bagaimana supaya pergerakan ini tidak berjalan sendiri-sendiri dan fokus di bubbles-nya masing-masing, di silonya masing-masing. Akhirnya apa? Tujuannya sama, tapi dalam prosesnya itu tidak terjadi kesinkronan frekuensi gitu. Ini kadang-kadang menimbulkan friksi-friksi yang memang sifatnya tidak substansi gitu ya. Jadi sibuk untuk menjelek-jelekan sesama, lalu fokus gimana caranya membuat pergerakannya itu yang memang paling paling kuat, paling hebat, dan paling 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 maju begitu ya. Nah, tentunya hal-hal seperti ini kita bisa hindari dari sekarang ya. Silo mentality dalam pergerakan pemuda tuh banyak teman-teman contohnya gitu. Ini saya ada bikin beberapa catatan, misalkan kita sekarang tentunya era kolaborasi ya, harus terbuka. Kalau diajak kolaborasi, bikin event bareng, bikin project bareng, minimal kalau dari awal kita nggak srek ya, tunjukkan dulu kita ada buka komunikasi di awal. Jadi jangan langsung tertutup di awal. Kita harus menunjukkan sikap yang friendly, yang terbuka,
humble begitu ya. Nah ini penting bahwa orang lain itu harus kita hargai dulu dengan inisiatifnya mengajak kita untuk berkolaborasi. Jadi yang pertama adalah harus mau diajak kolaborasi. Yang kedua adalah jangan sampai teman-teman ini berkarya hanya untuk aktualisasi. Sorry. Pastikan berkarya ini benar-benar untuk berkontribusi. Karena nanti kalau tujuannya adalah untuk hanya sekedar aktualisasi foundernya atau aktualisasi anggota-anggotanya saja eksklusif, ya itu kan berarti manfaatnya hanya untuk mereka sendiri, inward benefit, bukan ke publik, bukan outward benefit gitu. Nah ini harus dipikirkan bahwa teman-teman sekarang, para founder, para penggerak ya kebaikan, inisiatif harus memberikan teladan yang baik. Kalau ketika bicara kolaborasi, yaitu dihidupkan dengan perilaku, ya dengan tindakan. Jadi teman-teman yang lain akan melihat, mengikut keteladanan itu di pergerakannya masing-masing. Jadi memang harus ada yang namanya keterbukaan dulu dari sosok para pemimpin pergerakan ini bahwa yuk kita bergandengan tangan. Mau Anda berbeda warna, mau Anda berbeda pemikiran, mau Anda berbeda caranya, ya itu nggak apa-apa. Yang penting kata kuncinya teman-teman sekarang ini perlu untuk bersaudara. Indonesia besar, terlalu besar untuk diperjuangkan hanya oleh beberapa pihak saja. Nah saya juga beberapa kali bilang bahwa kita harus bersaudara ya, bagaimana supaya ego komunitas, ego pergerakan, ego masing-masing founder ini bisa melebur gitu ya. Sadar betul bahwa kita nggak perlu merasa terancam dengan apa yang orang yang lain lakukan. Karena setiap orang pada dasarnya punya peran masing-masing. Dan peran itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah kita fokus ke kelebihan kita dan kita bagaimana fokus melengkapi apa yang orang lain nggak punya. Disitulah indahnya kolaborasi, disitulah yang namanya the nature of collaboration. Nah jadi kalau kita punya silo mentality itu tentunya kita nggak bisa berkembang karena kelemahan kita tidak ada yang menutupi atau yang melengkapi dan ilmu kita segitu-segitu aja begitu. Jadi yang perlu disadari itu tadi bahwa kita harus berbagi peran teman-teman ya, yang fokus di kesehatan, di lingkungan, di disabilitas, lalu di isu-isu teknologi, di isu wirausaha, di isu pertanian, peternakan. Kita punya peran masing-masing. Sehingga sudah waktunya sekarang kita sama-sama turun gunung ya, berdiskusi, hilangkan itu batasan-batasan saya lulusan luar negeri, saya lulusan dalam negeri, saya anak orang paling kaya, anak orang paling tidak kaya dan sebagainya, saya artis, saya apa, semuanya sama, semuanya punya tujuan baik untuk Indonesia ke depan. Saya hanya menyerukan supaya silo mentality ini tidak menjangkiti para penggerak kebaikan. Jadi penggerak kebaikan yang pertama harus open to learning ya, be likable initiator or be likable founder, dan yang paling penting adalah willing to collaborate ya. Itu tadi. Jadi ini sikap-sikap seperti ini untuk menghindari supaya pergerakan atau inisiatif kebaikannya pertama nggak jalan di tempat, lalu tidak terjadi krisis keteladanan karena mungkin tidak ada sosok pemimpin selain apa yang dilihat sehari-hari di komunitas internalnya atau di pergerakan internalnya. Yang paling berbahaya sebenarnya kritis gotong royong ya teman-teman ya, merasa paling keren sendiri, paling hebat sendiri, sehingga masalah itu tidak selesai-selesai. Ya, saya selalu bilang bahwa Indonesia ini surganya masalah di satu sisi, dan di satu sisi yang lain Indonesia itu surganya para pahlawan kebaikan. Kita tinggal menunggu saja hasil-hasil yang sedang dirajut, yang sedang diusahakan. Yang penting satu, berbuat baik karena memang ingin berbuat baik, berkontribusi karena memang mau berkontribusi, tidak ada motif lain. Dan saya selalu percaya bahwa social force ini akan semakin menguat, kekuatan sosial ini akan semakin menguat, memperkuat lembaga-lembaga formal pemerintahan, memperkuat lini-lini yang lain, sehingga insya Allah Indonesia bisa melewati semua ini dengan baik, tentunya dengan mental kolaboratif para penggerak kebaikannya. Jadi saya menunggu dan saya selalu menggaungkan ini dimanapun saya berada, baik saya di kantor sebagai pengajar atau mungkin di komunitas atau di berbagai macam lini peran yang lain. Saya selalu menggaungkan pentingnya kolaborasi dan saya berusaha untuk terus menghidupkan dengan keteladanan dan apa yang saya bilang, saya lakukan. Jadi tidak hanya bagaimana kolaborasi sebagai wacana, tapi kita hidupkan dan menjadi contoh bagi yang lain. Jadi saya menunggu pergerakan teman-teman bisa lebih masif lagi, dengan lebih terbuka dengan yang lain, lebih jujur dan tentunya lebih saling menguatkan dan melibatkan satu sama lain. Selamat kolaborasi, kita perangi silo mentality, kita majukan mindset kolaborasi. Sampai ketemu di pergerakan-pergerakan kebaikan selanjutnya. Saya Taufan Akbari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap sehat teman-teman. Thank you.